Saat ini kita akan ibadah yud, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena kasih-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan, boleh ada saat ini Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami ke dalam kehadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau bertahta Tuhan bagi setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan yang akan menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Kau berkati tim musik Tuhan, WL Singer Tuhan, berkati kami semua Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan boleh bekerja Tuhan, dan lawatan-Mu Tuhan boleh bekerja Tuhan bagi anak-anak muda-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan boleh nyata bagi mereka Tuhan. Hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah mereka Tuhan, melawat setiap pribadi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh sama-sama merasakan kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan, dalam menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami coba berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang akan diberitakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tersampaikan dengan baik bagi anak-anak muda-Mu Tuhan, dan anak-anak muda-Mu Tuhan boleh mengambil rema Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pelayan firman Tuhan, biarlah Tuhan dia boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau ambil alih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala roh yang bukan daripada-Mu Tuhan, semua itu kami halaukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bertahta dan bekerja Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita buat ini
Tuhan, naikkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam penyembahan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan hati kita, menaikkan kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekiranya ya Ramu.
Puji Tuhan, Shalom. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa, oleh anugerah-Mu saat ini hamba akan menyampaikan kepada anak-anak muda. Mari Engkau menjamah anak muda dimanapun mereka berada. Genapi janji firman-Mu dengan memberkati mereka dan membuka pikiran mereka untuk mengenal Engkau. Firman-Mu mengatakan kebenaran akan memerdekakan. Biarlah firman Tuhan malam ini memerdekakan setiap mereka dan menjadikan mereka anak-anak muda yang bijak, penuh dengan hikmat, berhasil, beruntung dan diberkati di masa depan dan diberkati sampai masuk sorga. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah. Biarlah melalui firman ini Tuhan berbicara kepada anak-anak muda. Buat anak-anak muda dapat menangkap isi hati Tuhan dan buat mereka bersuka cita dan sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kekuatan di dalam nama Yesus menjadi bagian mereka dan roh hikmat dan wahyu menjadi bagian hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah. Dalam nama Yesus, firman-Mu siap diberitakan di tengah-tengah anak muda. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini adalah dari Mazmur 100 ke-19, 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, jadi anak-anak muda ya, jangan mengatakan bahwa masih muda jadi masih ada waktu yang bebas. Begitulah kata-kata dunia atau pepatah dunia. Puaskan masa muda, selagi masih muda kita puaskan karena kemudahan cuma satu kali dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bahasa kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya ya untuk apa sia-siakan kesempatan semasa muda. Mari kita masih muda kita lakukan apa yang kita inginkan, karena mumpung masih muda, belum menikah dan sebagainya. Dan kemudahan ini tidak hanya tidak bisa diulang. Jadi mari kita puaskan masa muda kita. Mungkin begitu bahasa-bahasa dunia. Kelihatannya bagus dan kelihatannya benar, namun itu adalah salah besar. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa semasa muda mereka pakai bersenang-senang untuk kepentingan diri sendiri dan bersenang-senang untuk menyembah dunia ini. Itulah tawaran daripada si jahat, yaitu supaya menyembah dunia ini, menyembah dia dan dia berikan dunia ini. Itulah yang tawarannya kepada Tuhan Yesus. Namun di dalam Tuhan mengatakan anak-anak muda harus menjaga kelakuannya bersih. Kenapa perlu anak-anak muda menjaga kelakuannya bersih? Karena tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang. Baik secara pribadi maupun secara umum, tidak ada yang tahu. Namun juga menjaga kelakuan yang bersih ini adalah agar supaya anak-anak muda dikenal oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan dalam masa mudanya. Sehingga masa mudanya itu bukan menjadi masa muda yang sia-sia. Masa muda yang dipakai oleh dunia, dipakai oleh si jahat. Dan masa muda di mana banyak orang lampiaskan nafsunya, lampiaskan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, saya katakan tadi bahwa tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang. Nah, jadi kalau anak-anak muda tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, lalu Tuhan datang, di mana tempatnya? Ya sudah jelas, di alam maut tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hidupnya dengan firman. Padahal dia adalah anak-anak muda kerajaan Allah. Nah, anak-anak muda kerajaan Allah yang sudah bertobat, dibaptis, di mana kematian Yesus di atas kayu salib dosanya sudah diampuni. Yang sebenarnya dia harus berjalan dalam kebenaran dan memberi diri dipimpin atau diperintah oleh Tuhan melalui firman. Bukan memberi diri dipimpin atau dikuasai, diperintah oleh segala sesuatu dalam dunia ini, sehingga anak-anak muda tanpa sadar penyembahan terhadap dunia ini. Semua tawaran-tawaran dunia mendatangkan kenikmatan daging, itu yang disukai anak-anak muda. Nah, perlu kita menyadari sedini mungkin. Jangan karena kita masih muda, jangan karena saya mau puaskan masa muda saya, mumpung saya masih muda. Ya, kemudahan cuma satu kali, tidak bisa diulang dan sebagainya. Dan mumpung saya belum berkeluarga, belum ada tanggung jawab, jadi saya mau puaskan masa muda saya. Nah, inilah bahasa-bahasa dunia pada umumnya.
Jadi mereka menganggap bahwa dengan memuaskan masa-masa muda di dalam dosa dan kedagingan itu benar. Ternyata itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena anak-anak muda tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada orang mengetahui kapan waktu Tuhan datang. Entah secara pribadi, entah secara umum, tidak ada tahu. Nah, ketika Tuhan datang dan anak-anak muda memuaskan hawa nafsunya dan membuang-buang waktunya untuk yang sia-sia, tentu rugi. Kenapa? Pasti tempatnya nyasar di alam maut. Nah, hal ini tidak boleh terjadi karena Tuhan Yesus sudah mati menebus kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Berilah dirimu diperintah, berilah dirimu diperbudak oleh kebenaran dan bukan dosa dan bukan keinginan daging. Karena anak-anak muda juga butuh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai anak-anak muda. Di mana Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Nah, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua. Anak-anak muda perlu mencari Tuhan dan sungguh-sungguh memberi hidupnya bagi Tuhan. Supaya masa depannya yang masih jauh adalah masa depan yang diberkati Tuhan. Satu contoh. Firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan usianya ditambah. Artinya bisa umur panjang. Ya, orang yang mentaati firman Tuhan hidupnya diberkati, mengandalkan Tuhan, menghormati orang tua, hidupnya berbahagia dan umurnya panjang. Ya, berbahagia dalam pekerjaannya, berbahagia dalam bisnisnya, berbahagia dalam hubungannya dengan Tuhan, berbahagia dalam keluarganya, rumah tangganya, pernikahannya. Nah, apalah artinya kalau ke depan pernikahannya tidak bagus, ekonominya tidak bagus, hubungannya dengan Tuhan tidak bagus. Ini kecelakaan. Ini namanya masa depan yang celaka. Tetapi masa depan yang penuh harapan dan hari esok yang gilang gemilang itu hanya dalam Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Sekalipun dunia menjanjikan kenikmatan, kehebatan. Tapi dunia menuntut. Kalau kau mau terkenal, kalau kau mau hebat, kau harus diberkati oleh dunia dan kau harus pamer-pamerkan dan hambur-hamburkan berkatmu, kekayaanmu. Padahal berkat itu hanya datangnya dari Tuhan. Nah, berkat yang datangnya dari Tuhan bukan cuma keberhasilan dalam bidang studi masa depan. Tetapi berkat yang kita dapatkan dari Tuhan adalah anugerah di mana Tuhan memimpin kita. Firman Tuhan hari Kamis mengatakan, KKR doa kemarin mengatakan bahwa hal-hal yang membuat orang tidak menyadari bahwa berkat itu adalah anugerah Tuhan memimpin kita di dalam melakukan kehendak Tuhan. Satu contoh, kita bisa berdoa dan suka berdoa, kita melayani, kita berbuat baik. Memang kita yang melakukannya, tapi yang menuntun kita siapa? Yang memberikan kita kekuatan dan membuat kita punya hati suka berdoa siapa? Ya Tuhan. Makanya kalaupun kita bisa mampu berbuat baik kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik, sehingga masa muda kita bukan menjadi masa muda yang sia-sia. Itu semua kita butuh anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan anugerah Tuhan? Tentu kita membawa hidup kita untuk mencari Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi suatu kebenaran yang mematok hidup kita. Yang mendisiplin hidup kita. Supaya apa? Dengan demikian kita berkenan dan kita mendapatkan anugerah yang berlimpah. Anugerah yang berlimpah. Nah, anugerah inilah yang menggerakkan hidup kita menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu, berjalan dalam rencana, berjalan melakukan kehendak Tuhan, dan tentunya anugerah Tuhan ini akan membawa kita dalam jalan-jalannya Tuhan, yaitu jalan-jalan berkat, jalan keberhasilan dan jalan kesuksesan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang banyak galau dan banyak berontak kepada orang tua, jangan salahkan siapa-siapa, koreksi hidupmu. Engkau mengalami krisis anugerah Tuhan. Kenapa bisa krisis? Nah, saat ini firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, jadikan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang kita sukai. Caranya bagaimana? Minta bantuan sama Tuhan. Minta bantuan sama Roh Kudus. Segala sesuatu kita harus minta dalam doa. Bukan yang kita minta dalam doa cuma makan minum pakai. Justru Tuhan katakan kalau kau cari kerajaan Allah dan kau dapatkan kerajaan Allah, makan minum pakai kau tidak minta, itu Tuhan tambahkan. Jadi apa yang perlu kita minta? Adalah suatu kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan.
adalah suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, terarah dalam jalan-jalan Tuhan. Itu yang disebut hidup dalam anugerah. Nah, supaya hidup dalam anugerah ya tentu kita harus menjadikan firman Tuhan mengukur kita, mengatur kita. Dan kita memberi diri untuk diatur dan dipimpin oleh firman. Dalam kata arti, kita tidak boleh punya pemberontakan. Ketundukan kepada firman itu enak atau tidak harus tunduk. Suka atau tidak harus taat. Nah, inilah yang menaklukkan diri. Ini yang dikatakan hari Kamis, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan manusia dengan mengampuni, dengan menghormati. Semua itu harus, karena itu kita lakukan untuk Tuhan. Namun merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah memberikan hidup kita, memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan mentaati firman Tuhan di dalam perilaku dan kehidupan. Karena namanya anak-anak muda punya nafsu yang besar. Nafsu, tenaga, gairah dalam merancang masa depan, penuh ambisi, penuh. Nah, kalau tidak terkontrol sesuai dengan firman Tuhan, maka anak-anak muda banyak membuang-buang tenaganya, waktunya, inspirasinya, otaknya, kecerdasannya, kepintarannya kepada sesuatu hal yang sia-sia. Jangan sia-siakan waktu. Biar engkau anak muda tapi engkau sudah membangun rumahmu di sorga. Engkau sudah membangun kerajaan Allah di bumi. Engkau sudah melakukan kehendak Tuhan. Engkau sudah banyak menghasilkan dan memperkaya Bapa di sorga dengan jiwa-jiwa. Dengan suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga masa mudamu yang penuh dengan gairah, yang penuh dengan spirit, yang penuh dengan emosional. Pastikan itu emosional karena pekerjaan roh. Bukan pekerjaan daging. Emosional karena pekerjaan daging banyak anak-anak muda hidupi di luar. Dan itu dia dapat pengaruh dari nonton-nonton film. Emosional dalam berontak sama orang tua. Emosional dalam menghadapi hidup. Jadi ketika ada terjadi hal-hal yang dia tidak suka, dia marah. Dia mengeluh, dia berontak, dia tidak mau. Dia rasa-rasa tidak mau mengalami kenyataan ini. Nah, inilah pemberontakan dari hawa nafsu yang negatif. Tapi kalau anak-anak muda penuh dengan hawa nafsu yang positif karena Roh Kudus kerjakan dan firman-Nya, wah, ini anak-anak muda yang firman Tuhan mengatakan mereka adalah anak-anak panah yang berada dalam tabung sang pemanah, yang akan dipakai untuk memanah. Ini namanya anak-anak muda yang berfungsi, dia sebagai anak panah dengan suatu tujuan ledakan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak muda GSJ El Shaddai, bangunlah kerohanianmu. Jadilah saksi dan berkat. Bawalah banyak orang sama Tuhan. Berubahlah mulai dari rumahmu dulu. Dari hidupmu dulu. Bagaimana engkau melakukan firman Tuhan, menjaga hidupmu yang kudus. Mulai menjaga. Jaganya dari mana ya? Dari firman. Mulailah praktek. Suka tidak suka, enak tidak enak. Yang namanya firman Tuhan lakukanlah. Karena cuma itu satu-satunya bukti yang kita bisa tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Kalau kita, tidak ada bukti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan sama Tuhan bahwa kita mengasihi Dia? Nah, tanpa kita mengasihi Dia, maka ada kasih yang nyasar dalam diri kita. Mengasihi dunia, mengasihi manusia, dan mengasihi diri sendiri. Tanpa sadar mengandalkan segala-galanya, dan itu masuk dalam golongan kutuk. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mungkin saat kita melakukan kehendak Tuhan, banyak daging kita tersalib. Tapi Paulus berbangga kalau dagingnya tersalib hanya untuk menyenangkan Tuhan. Makanya dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi persekutuan dalam penderitaan bukan menjadi anak muda yang kere, yang tukang minta-minta, yang pemalas. Bukan. Anak-anak muda yang penuh dengan spirit, diberkati, kerja berhasil. Dan menjadi anak-anak muda yang santun, yang baik, yang memiliki kekuatan otoritas Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Semakin kita tenggelam dalam hadirat Allah, semakin kita memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan menjadi anak-anak muda yang optimis, yang bersemangat, yang rajin belajar, rajin bekerja, penuh gairah, segala-galanya penuh dengan gairah dan semangat dan emosional yang menghasilkan positif bukan negatif. Melayani, membawa jiwa. Oleh sebab itu anak-anak muda, saatnya sekarang. Tunggu kapan lagi? Bangun kerohanianmu. Jadilah saksi mulai dari rumahmu.
Bagaimana kau praktek firman, menghormati orang tuamu, mengasihi, berbakti kepadanya. Itulah wujud dan bukti kau lakukan untuk Tuhan. Bagaimana kau di sekolah, di kampus, di kantor, di gereja apalagi. Bagaimana ketulusan dan kejujuran di mulutmu, di matamu, di hatimu. Itu bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah, inilah cara orang menjaga hidupnya. Pakai firman. Tidak ada cara menjaga yang lain. Hanya ada satu cara menjaga hidup supaya bersih, yaitu pakai firman. Nah, kenapa kita perlu menjaga hidup bersih? Ya, Tuhan sudah kasih bersih kita. Sudah mati, oleh darahnya kita disucikan. Firman Tuhan mengatakan, firman itu menyucikan, sudah menyucikan firman Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita menjaganya supaya tetap bersih? Yaitu hanya dengan kita banyak membaca firman, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau belum ditahu, cari tahu dan lakukan. Jadilah saksi, jadilah berkat. Sehingga orang-orang tua yang lain boleh akui, wow, ini anak muda yang diberkati Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah baik untuk dirimu, keluargamu, dan gerejamu. Dan itu yang Tuhan mau. Jadilah anak muda yang jadi berkat bagi anak-anak muda yang lain. Bukan malu-malu akui imanmu. Bukan malu-malu bawa mereka ke gereja. Bukan malu-malu disebut rohani. Bukan juga saya katakan kita perlu sombong rohani, tidak perlu. Tapi suatu sikap hidup yang berubah, yang santun, yang baik, yang kudus. Yang perkataannya kudus, pikirannya kudus, tidak ada porno-pornoan. Perilakunya kudus, cara pacarannya juga mengandalkan Tuhan. Tidak karena lihat sudah cocok, lihat karena ganteng, lihat karena cantik, dilabrak saja. Jangan lupa bertanya sama Tuhan. Walaupun kelihatannya di dalam itu sudah sempurna. Sudah apa yang kita inginkan itu ada di dalam orang yang kita lihat contoh. Tapi tetap kita bertanya sama Tuhan. Tetap kita bertanya sama Tuhan. Kenapa? Karena yang masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang merancang masa depan yang baik untuk kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah lupa bertanya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan hidupmu. Supaya Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan yang membawa engkau kepada rencananya. Sehingga mendapatkan pasangan hidup Tuhan yang atur. Mendapatkan pekerjaan, bisnis, studi dan semuanya pelayan. Semua Tuhan yang atur. Nah, oleh sebab itu belajar mempercayai Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengucap syukur. Entah baik atau tidak, kita suka atau tidak. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja. Asalkan kita benar-benar penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin berbuat baik. Sehingga keseharian kita bukan keseharian yang kita yang cepat emosi, cepat marah, ya. Kepada orang tua, mungkin kepada guru, kepada ikut-ikutan demo. Jangan, itu tidak benar. Lalu mungkin menuntut. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan, hai orang tua hormati anakmu. Orang tua bertanggung jawab mengasihi, menyayangi anaknya, mendoakan anaknya. Dan mengajar, mendidik anaknya. Jangan anak menuntut untuk orang tua menghormati. Alkitab cuma mencatat anak menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua memang menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menegur, untuk menasihati, mengajar, membimbing. Makanya kalau mau lihat anak-anak muda berhasil dan berhasil masa depan, jangan lupa dengar-dengar kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan remehkan orang tua. Karena penilaian Tuhan besar di sana. Yang menentukan masa depanmu bahagia hanya ketika kau taati firman. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ulangi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Menjaga kehidupan yang bersih, masa depan diberkati. Menjaga kehidupan yang bersih, kalau Tuhan datang terangkat. Menjaga kehidupan yang bersih, hidup kita akan menjadi mercusuarnya kerajaan Allah. Mercusuarnya Kristus, terang kemuliaan. Dari hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga benar-benar lewat hidup kita kerajaan Allah hadir di dunia. Ini melalui hidup kita. Sehingga kita sungguh menjadi saksi dan berkat. Dan jangan lupa beritakan firman. Bawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin kau katakan, saya belum sempurna sok bawa jiwa. Saya mau katakan kesempurnaan itu perjalanan waktu. Tetapi kapan mau tunggu sempurna? Kita memang harus berjalan dalam kesempurnaan sampai yang sempurna itu datang. Jadi
di sisi lain kita bertumbuh, di sisi lain kita sungguh-sungguh, di sisi lain kita praktek firman. Tapi di sisi lain kita mulai beritakan firman sama teman-teman kita, sama orang tua. Di sisi lain kita mau berdoa bagi mereka. Di sisi lain kita harus bersabar untuk mereka. Di sisi lain kita harus menangis di hadapan Tuhan untuk mereka. Karena kalau Tuhan datang kita terangkat, mereka bisa binasa. Kita harus menangis. Kenapa? Itu artinya kita memiliki hatinya Tuhan. Bukan kita jadi anak-anak muda cuman sekedar kumpul-kumpul tapi tidak tahu tujuan apa. Bukan cuman sekedar tujuan beribadah dan rame-rame dan menyembah dan bahasa roh. Bukan. Harus menghasilkan buah. Buah karakter, buah roh, buah jiwa, buah perbuatan, buah keberhasilan, buah kesuksesan. Karena ada anak muda berdoa. Karena ada anak muda tekun cari Tuhan. Karena ada anak muda yang mentaati firman Tuhan. Dan memberi hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan memberi hatinya untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Sehingga dalam segala hal, sekalipun dia menderita, dia tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak godaan dan pencobaan, dia tetap menjaga kekudusan karena dia tahu tubuhnya adalah bait Allah. Itulah yang dilakukan Yusuf, sehingga Yusuf diberkati. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Dan semua orang-orang berhasil dalam Alkitab ini adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam mereka. Sehingga berkat Abraham, Ishak dan Israel benar-benar sampai kepada anak-anak muda. Dan anak muda sungguh punya masa depan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu untuk anak-anak muda. Jamah mereka. Berkati dan jadikan mereka anak-anak muda yang berbeda, yang luar biasa. Buat mereka berhasil, buat mereka mengandalkan Tuhan. Buat orang tuanya bergembira karena Engkau, dosennya, gurunya, semuanya pemimpin-pemimpinnya bergembira karena Tuhan. Karena hidup mereka berbeda. Mereka jadi berkat, mereka menjadi anak-anak muda yang menyenangkan. Baik hati, pemurah, pengampun, dan rajin bekerja. Tolong anak-anak muda yang ada Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa maju karena mereka membawa jiwa, karena mereka menjadi alat keberkatan yang besar. Dan mereka menjadi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus dan energik di dalam Tuhan. Jauhkan mereka dari godaan dan pencobaan. Taruh roh takut Tuhan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Dan buat mereka oleh anugerah-Mu menjaga hidup mereka yang bersih. Sampai Tuhan datang, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Melalui firman Tuhan. Penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Anugerah kuasa kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Berkat-Mu turun atas anak muda dan dilepaskan atas mereka. Bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, puji nama Tuhan. Kita sudah dengar ya sharing dari Ibu Gembala tentang bagaimana kita harus menjaga kelakuan kita tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan, ya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan ya. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang memberkati. Angkat tangan. Haleluya. Ya, untuk pengumuman minggu depan ya, seperti yang sudah diberitahukan minggu lalu bahwa Jumat depan tanggal 18 Desember itu akan jadi ibadah kaum muda terakhir di 2020 ya, karena Jumat depannya lagi tuh tanggal 25 kita sudah merayakan Natal teman-teman ya. Jadi tanggal 18 Desember adalah ibadah terakhir kita di 2020 ya, dan kita akan kembali bertemu di 2021 dengan semangat yang luar biasa. Nah, seperti yang sudah diberitahukan minggu lalu bahwa ibadah kita di tanggal 18 akan lebih bersifat fellowship ya, karena akan dirangkaikan juga dengan ibadah Natal dan juga ibadah saling mengakrabkan diri antara anak-anak muda ya. Saya berharap, Kak Devi berharap anak-anak muda, anak-anak remaja ya saling akrab satu sama yang lain ya, saling bertanya kabar. Kalau ada teman-teman baru jangan dicueki, didatangi dan diajak ngobrol, oke? Dan untuk hari Jumat nanti tanggal 18 ya, kita akan sedikit membuat sesuatu yang beda ya. Kita akan tukar kado dan sebagainya ya. Untuk sistem tukar kado seperti yang sudah diberitahukan minggu lalu, kita akan melakukan sistem Secret Santa. Jadi teman-teman yang pasti akan datang tanggal 18 nanti, kita akan catat terlebih dahulu nanti di hari Minggu. Oke.
di hari Minggu selesai ibadah raya, atau kita yang tidak sempat datang ibadah raya, kita akan tanya di grup. Jadi yang sudah fix akan diberikan, diundi atau dicabut nama-namanya, sehingga nama itu yang teman-teman cabut, nama itulah yang teman-teman harus berikan hadiah ya. Jadi hadiahnya teman-teman sudah jelas untuk siapa yang akan diberikan. Namun untuk sistemnya nanti ketika hadiahnya akan diberikan kepada si penerima ini, ya teman-teman boleh memberikan kata-kata ucapan ya kepada ini, ucapannya ini, tapi tidak boleh menuliskan pengirim ya. Jadi si penerima kado tidak boleh mengetahui pengirim kadonya dari siapa ya. Jadi tugas kita hanya memberikan kado kepada si penerima kado, namun identitas si pengirim tidak boleh diketahui oleh penerima. Jadi sistem Secret Santanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hari Jumat nanti kita akan tukar kado seperti itu. Teman-teman yang sudah fix akan ikut ibadah di hari tanggal 18 boleh sama-sama mendaftar supaya kita cabut namanya teman-teman yang akan kita berikan hadiah, dan kita sama-sama berbagi kasih, berbagi sukacita dalam acara dan juga ibadat tanggal 18 nanti. Untuk minimal kadonya akan diberitahukan selanjutnya di grup ya, atau mungkin teman-teman yang belum sempat tergabung dalam grup boleh bertanya secara langsung kepada pengurus. Oke, kita akan bertemu tanggal 18 Desember hari Jumat. Kita mau sama-sama bersukacita. Teman-teman boleh ajak temannya, teman-teman boleh ajak sahabatnya dan saudaranya, atau orang-orang yang teman-teman membawa sama Tuhan. Kita mau sama-sama bersukacita, mengakrabkan diri satu sama yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, Kak Divi juga mengingatkan selalu untuk jangan lewatkan ibadah KKR Doa secara live streamingnya, dan juga ibadah umum. Ya, jangan lupa jangan lewatkan ibadah raya. Ya, baik teman-teman mungkin tidak sempat datang gereja, ikutilah secara live streaming, atau teman-teman sempat datang ke gereja, mendaftarlah terlebih dahulu. Oke, teman-teman, anak-anak muda luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami malam hari ini Tuhan, di mana Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dari pujian penyembahan kami Tuhan sampai sharing firman Tuhan, bahkan sampai di akhir ibadah online ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, baik itu melalui pujian penyembahan dan juga hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah memberitakan sharing Tuhan. Biarlah pengurapan Allah terus menjadi bagian Ibu Gembala dan juga yang melayani bagian pujian penyembahan Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi giat dalam melayani Engkau. Berkati anak-anak muda-Mu yang beribadah dimanapun mereka berada saat ini. Engkau menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau membuat kami terus dapat menjaga kelakuan kami tetap bersih dengan selalu menjaga sesuai firman Tuhan, dan berikan kami terus hati yang selalu rindu untuk merenungkan firman-Mu, sehingga kami tahu Tuhan dengan cara seperti apa kami harus menjaga kelakuan kami tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Engkau berkati semua anak-anak muda-Mu yang beribadah Tuhan. Biarlah berkat ibadah, makanan diberkati, minuman berkati, penyakit dihalaukan menjadi bagian anak-anak muda-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang excellent, berani bersaksi, berani membawa jiwa, berani menyatakan iman kepada Kristus di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Teman-teman yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan iman, amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Jumat. Sampai ketemu di tanggal 18. Jangan lupa ajak temannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.